Halo adik-adik The Hope yang ada di rumah. Nah, gimana nih kabar kalian yang ada di rumah? Biar tetap semangat ya adik-adik. Kita mau tetap bersuka cita yang ada di rumah. Meskipun kita di rumah, kita mau tinggikan nama Tuhan. Kita tetap mau semangat di dalam Tuhan. Nah, pada kesempatan kali ini adik-adik, Koko mengucap syukur sekali. Karena kenapa? Koko pada kesempatan kali ini ditemani oleh dua sahabat Koko. Siapa mereka? Yang pertama ada Ko Denis. Nah, yang kedua ada Ko Kevin. Mereka akan bersama-sama memuji nama Tuhan, menemani Koko dan teman-teman dan adik-adik sekalian semua. Yuk adik-adik, sebelum kita memulai ibadah pada kesempatan kali ini, kita mau berdoa dulu untuk mulai ibadah pada kesempatan kali ini. Sebentar, Ko Denis mau berdoa untuk mulai ibadah kita. Terima kasih Tuhan atas hari ini Tuhan. Sebentar kami akan memulai ibadah hari ini Tuhan. Dan berkati ibadah hari ini Tuhan, dalam Yesus, haleluya, amin. Amin. Nah adik-adik, kita mau uji nama Tuhan yuk. Kita mau semangat. Ku kan terbang. Kamu tepuk tangan yuk adik-adik meskipun kita ada di rumah. Terima kasih firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Adik-adik, kita akan aman di dalam Tuhan. Kita mau semangat di dalam Tuhan. Adik-adik, kita mau lebih semangat lagi buat Tuhan Yesus Kristus. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntun setiap hari. Ku menantikan-Mu beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu. Ku kan terbang, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Tangkap syukur adik-adik. Tuhan kita Tuhan yang sangat baik. Tuhan kita Tuhan yang selalu menyertai dalam setiap kehidupan kita. Meskipun adik-adik di rumah, kita mau terus belajar untuk menjadi anak-anak yang baik buat orang tua kita, buat Tuhan Yesus Kristus. Yuk adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau tinggikan nama Tuhan kembali. Kita mau nyanyi untuk Tuhan Yesus Kristus. Bapa, Engkau sungguh baik. Mengucap syukur Tuhan buat setiap penyertaan Engkau dan kehidupan kami, buat orang tua kami Tuhan. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah.
Bapa, aku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Yuk adik-adik yang ada di rumah, kita mau tinggikan Tuhan Yesus Kristus. Kita mau nyanyi dengan keras meskipun kita ada di rumah. Oh, terima kasih Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Yuk adik-adik sama-sama kita mau katakan, naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang. Ku naikkan syukurku, terima kasih Tuhan buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar, setia-Mu di sepanjang hidup. Sekali lagi kita mau katakan adik-adik, besar setiamu di sepanjang
Ko Kevin mau berdoa untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah menikah namamu Tuhan. Sebentar kami akan mendengar sebagian firman-Mu Tuhan. Kiranya firman-Mu bisa tumbuh di hati kami Tuhan, supaya kami bisa melakukannya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Amin. Kak, itu sampahnya diambil Kak. Oh, Jangan iya. buang sampah sembarangan Kak. Sekarang lagi banjir Kak. Oh iya maaf ya Nanti Kak, buang aku tempat ambil sampah ya Kak. Oh iya Kak, makasih ya Kak. Sama-sama. Nah adik-adik, siapa yang masih suka buang sampah sembarangan? Ayo. Sekarang tahu kan lagi musim hujan, pasti kalau Indonesia itu banjir, nggak jauh-jauh dari banjir kan. Nah adik-adik, makanya Cici ingetin buat adik-adik tetap buang sampah pada tempatnya, yaitu di tong sampah yang pastinya. Nah adik-adik, karena Cici mau bawain pengumuman hari ini, jadi Cici lepas masker sebentar dulu ya. Nah untuk pengumuman yang akan Cici sampaikan, yang pertama itu ibadah hari Minggu tanggal 7 Maret 2021 tidak ada di online, namun adik-adik bisa ikut ibadahnya lewat Zoom. Jadi nanti akan ada ibadah live lewat Zoom adik-adik. Untuk papa mamanya, untuk adik-adik perhatikan ya, nanti Cici akan kirim link Zoom-nya lewat grup WhatsApp The Hope Generation. Nah untuk papa mamanya, untuk adik-adik harap diperhatikan juga, kalau adik-adik ikut ibadah lewat Zoom ini, nanti adik-adik bisa dapat absen double atau 2 kali kehadiran. Nah jadi adik-adik, Cici mendorong adik-adik untuk ikut ibadah lewat Zoom ini, karena ibadahnya pasti seru. Nah untuk pengumuman selanjutnya, adik-adik tetap beribadah, jangan lupa juga kerjain kuisnya, karena nanti kuisnya akan digunakan sebagai poin kerajinan adik-adik. Nah cukup sekian pengumuman dari Cici. Nah makanya Cici pakai masker lagi nih adik-adik. Nah jangan lupa adik-adik tetap beribadah, tetap berdoa sama Tuhan Yesus. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Matius 5 ayat 5, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Puji Tuhan. Shalom adik-adik. Ketemu lagi kita pada pagi hari ini di The Hope Online. Kita hari ini mau merenungkan firman Tuhan. Ya, tentang buah roh yang temanya lemah lembut. Ya, kelemah lembutan. Siapa di dalam tokoh Alkitab yang mempunyai hati lemah lembut? Ada yang tahu? Belum tahu? Langsung mau ceritain ya. Orang ini adalah seorang pemimpin yang besar. Dia membawa orang Israel keluar dari Mesir, tempat perbudakan, ke luar. Mereka dibawa oleh orang ini menuju ke sebuah tempat, yaitu tanah perjanjian Tuhan. Ya, langsung aja kenalin, dia adalah Musa. Siapa? Musa. Musa ini pada suatu saat dia pergi mendaki gunung, hiking. Siapa yang pernah hiking? Manjat ke gunung tinggi. Kalau yang pernah pasti tahu ya. Waktu itu Musa juga hiking. Musa menapaki gunung yang tinggi. Untuk apa? Ada yang tahu? Musa mau ketemu sama Tuhan. Musa mau berbicara dengan Tuhan. Waktu itu Musa ketika naik capek, dia keringetan, dia lap, dia naik lagi, keringetan, dia berhenti dulu, dia lap, sampai akhirnya tiba di tempat yang ujung, yaitu Gunung Sinai. Waktu itu Musa bertemu dengan Tuhan adik-adik. Musa berbicara dengan Tuhan.
Tuhan bilang, Musa, aku hendak memberikan 2 loh batu. 2 loh batu ini akan kamu berikan kepada orang Israel, yaitu umatku yang telah kubawa keluar dari Mesir. Nah, beritahu bahwa ada hukum Taurat di dalam 2 loh batu ini. Loh batu ini berisi firman Tuhan, Taurat Tuhan yang ada 10. Ya, tahu nggak? Yang pertama apa? Ingat, jangan apa? Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Yang kedua, jangan menyembah patung yang kau buat. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu sembarangan. Yang keempat, ingat kuduskan hari Sabat. Yang kelima, apa ingat? Hormatilah ayahmu dan ibumu. Yang keenam, apa? Jangan membunuh. Yang ketujuh, jangan berzina. Yang kedelapan, jangan mencuri. Yang kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Yang 10 terakhir, jangan mengingini barang milik sesamamu. Nah, itu ditulis oleh Tuhan di loh batu. Dibuat di sini 1 sampai 10. Lalu ketika Musa hendak membawa ya perintah Tuhan yang ada di loh batu itu, Tuhan bilang begini, Musa, ya Tuhan, ada apa? Sekarang kamu cepat turun dari gunung Sinai ini. Kenapa Tuhan? Karena orang-orang Israel yang kamu tinggal sebentar itu, mereka telah membuat lembu emas, ilah lain untuk disembah. Segera kamu turun, aku hendak membinasakan mereka semua. Aku ingin habisi mereka semua. Tetapi engkau Musa, karena engkau orang yang lemah lembut yang baik, maka aku akan membuat keturunanmu besar. Tetapi mereka yang tidak setia kepadaku, yang menyembah lembu emas, patung begitu ya, dari emas-emas yang mereka buat, akan aku habisi. Cepat Musa, turun kamu, bilang itu ke mereka. Lalu Musa bilang begini, Tuhan, jangan murka, jangan marah. Masa udah capek-capek orang Israel keluar dari Mesir, lalu engkau mau binasakan mereka semua. Nanti apa kata orang? Tuhan, ayo, dibilang lagi begini, udah dibawa keluar, masa dibinasain semua? Ayo, kan malu Tuhan, jangan gitu atuh Tuhan, sabar atuh. Adik-adik, perkataannya Musa ini adalah perkataan yang lembah lembut, karena dia meredakan kegeraman. Akhirnya Tuhan gak jadi membinasakan seluruh orang Israel yang telah berubah setia itu. Ya, Tuhan mengampuni, walaupun ada sebagian yang Tuhan hukum, tapi tidak dibinasakan seluruhnya. Akhirnya adik-adik, Musa segera turun, ya. Musa ambil 2 loh batu ini, kan? Habis itu Musa menghadapi orang Israel. Musa lemparkan loh batu itu, dilemparkan. Lalu Musa bilang, orang Israel, kalian ini ya bener-bener ya keterlaluan, buat Tuhan murka. Sekarang lembu emas yang kalian buat itu, patung itu yang berbentuk lembu itu, hancurkan, bakar, abunya itu taruh di tempat minuman kalian lalu minum. Wah, kemudian Musa tegur mereka, kalian harus bertobat, harus menyembah kepada Tuhan saja, yaitu Tuhan Allah Israel yang besar. Kemudian orang Israel mendengar dan mereka menjadi takut, mereka tahu mereka salah. Nah, yang kita harus pelajari apa? Musa memiliki perkataan yang lemah lembut ketika dia
berbicara baik-baik, dia bikin Tuhan adem, bikin Tuhan jangan murka, marah. Perkataannya itu bikin reda. Tuhan punya kekesalan. Kita lihat Bilangan 12 ayat 3. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Nah, jadi firman Tuhan katakan bahwa Musa itu orang yang lemah lembut. Ya, adik-adik di sini bagaimana? Apakah kalau bicara dengan adik, dengan kakak, suaranya lemah lembut enggak? Apa malah bikin saudara kita kesel karena kita punya perkataan kasar, tidak sopan, tidak lemah lembut? Contohnya, kita ngomong sama adik kita, "Oi, gendut, sini, ambilin ini bungkusan permen yang jatuh." Atau perkataan yang lemah lembut, "Dek, yang imut-imut, sini yang cabi, tolong dong ini bungkusan permennya bantuin buang, thank you ya." Kalian berbicara seperti yang pertama atau yang kedua? Kalau kalian ingin memiliki buah roh, yaitu kelemah lembutan, maka harus berbicara yang manis, bersikap yang baik. Amsal 15 ayat 1 kita lihat, ini menjadi ayat hafalan kita adik-adik. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman. Jadi kalau kita ngejawabnya itu lemah lembut, baik, itu meredakan kegeraman. Geram itu kesel. Kita bisa buat keselnya itu reda. Nggak jadi kesel. Jadi orang yang tadinya mau kesel karena kita punya jawaban lemah lembut, orang nggak jadi kesel. Contohnya lagi nih, misalnya ya, ada yang marah-marah sama kita. "Kamu punya mata di mana sih? Kenapa nginjek kaki saya?" Kita gimana jawaban yang lemah lembut? "Oh iya maaf, saya nggak lihat, soalnya buru-buru." Tapi kalau jawaban kita tidak lemah lembut, salah elu dong. Kenapa taruh kaki di situ? Taruh kaki di sono, kan gak bakal gua injek. Kalau jawaban kita seperti itu, berarti tidak lemah lembut. Nanti orang jadi tambah kesel. Enak aja ini kaki-kaki gua taruh di sini suka-suka dong. Malah jadi bertengkar, malah jadi ribut. Nah, Tuhan tidak mau seperti itu. Tuhan mau perkataan kita lemah lembut, adik-adik. Ya. Dan dikatakan di sini, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Perkataan yang pedas. Apa itu pedas? Bukan arti kita ditaruhin sambal atau cabai, tapi yang seperti itu, yang kata-kata yang menyakiti. Kalau kita udah tahu nih ya, teman kita hitam ya, terus mungkin kita anggap dia kurus ceking, kita nggak boleh malah panggil dia dengan sebutan yang seperti itu. Itu seperti yang pedas. Sini dong, hitam-hitam, sini, ceking-ceking. Jangan. Sebab yang demikian maka itu disebut perkataan yang pedas. Itu bisa bikin dia marah, bikin dia kecewa, bikin dia sedih. Kita panggillah nama dia. Atau kalau memang dia hitam, kita jangan sebut kekurangannya. Sebab dengan begitu nanti jadi pedas dia dengarnya. Kita panggil aja yang baik. "Hei kawan, bro, sini. Ada game baru nih." Ya, atau kita bercakap-cakap yang lain. Nah, ini harus adik-adik miliki, yaitu perkataan yang baik, yang manis, bukan yang pedas. Nanti kalau kita bikin orang marah, bikin orang gak seneng, di mana kelemah lembutan kita? Apakah kita memiliki buah roh itu adik-adik? Tentu tidak. Maka kalau kita mau punya buah roh, yaitu lemah lembut, dimulai dari perkataan kita yang baik. Yang terakhir, kalau ya dipanggil sama orang tua, "Olive, Oscar, lagi ngapain?" Jawab kita gimana?
yang lemah lembut. Bukannya begini, apa sih mami panggil-panggil terus, nanya-nanya terus, gak bisa lihat sendiri ya lagi ngapain. Orang lagi sibuk ini, sibuk main game, maksudnya itu mah bukan sibuk ya. Sesibuk-sibuknya kita pun, misalnya lagi bikin tugas PR online, kita jawab baik-baik, lagi bikin PR mam, tunggu ya. Atau lagi main game mam, sebentar, pap sebentar, ada apa mam. Cara kita bercakap-cakap itu harus yang baik, sopan. Ya, kita belajar hari ini tentang hal itu. Mau adik-adik? Nggak kedengaran, mau adik-adik? Mau, bagus. Nah, kita akan menutup firman Tuhan ya dengan doa. Kita lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami ingin memiliki buah roh, yaitu kelemah lembutan. Tuhan tolong supaya mulut kami berkata-kata yang lemah lembut, bukan yang pedas, bukan yang kasar, sehingga kami disebut anak-anak Tuhan yang lemah lembut. Tolong kami Tuhan, ajar kami mulai dari hal-hal yang kecil, kami boleh bersikap baik di hadapan-Mu, seperti Musa yang telah kami belajar Tuhan, bagaimana kata-katanya meredakan kegeraman, bikin orang dengarnya senang, bukan bikin orang susah. Tuhan tolong kita semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah adik-adik, untuk tugas, yaitu Lause ingin kita sama-sama menghafal Amsal 15 ayat 1. Buat adik-adik yang mungkin gak bisa hafal, boleh sambil lihat. Dan Lause ingin kita pakai gaya, misalnya ya, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Kalian bisa begitu ya, atau cara yang lain boleh. Misalnya marahnya kalian marah juga boleh. Ya, pokoknya ekspresikan supaya kita ingat, oh saya harus punya jawaban yang lemah lembut. Amin adik-adik, amin ya. Nanti video ayat ini kasih ke lause-lausenya, lalu nanti akan dinilai. Nah kita sekian dulu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye-bye.